Pondok Pesantren Kebang Tinatar episode 1. Biografi Kiai Haji Ageng Muhammad Besari, gurunya para ulama di Jawa Timur. Berbicara tentang perkembangan Islam di Jawa, khususnya di Jawa Timur, tidak bisa dilepaskan dari sosok ulama karismatik asal Madiun yang kemudian menetap di Kabupaten Ponorogo, yakni Kiai Haji Ageng Muhammad Besari. Tokoh yang makam dan masjidnya nyaris tak pernah sepi dari peziarah dan jamaah. Kiai Ageng Muhammad Besari adalah tokoh utama di balik berdirinya Pondok Pesantren Kebang Tinatar di Desa Tegalsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Pondok Kebang Tinatar menjadi cikal bakal sistem pembelajaran pondok pesantren di hampir seluruh wilayah Jawa Timur. Dari pondok ini lahir ratusan bahkan ribuan ulama yang kemudian mendirikan pesantren di daerahnya masing-masing. Sebut saja Pondok Pesantren Termas di Pacitan, Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri, Pondok Pesantren Jampes, Pondok Pesantren Ploso, hingga Pondok Modern Gontor di Jawa Timur dan lain-lainnya yang memiliki sanad keilmuan tersambung dengan Kiai Ageng Muhammad Besari. Kiai Ageng Muhammad Besari lahir pada abad ke-17 di Kuncen, Caruban, Madiun. Ia adalah putra dari Kiai Anom Besari yang dikabarkan merupakan keturunan ke-14 dari Raden Wijaya, yaitu raja pertama kerajaan Majapahit. Nah, sebetulnya beliau Kiai Ageng Muhammad Besari itu adalah putra dari Kiai Ageng Anom Besari yang ada di Kuncen, Caruban, Madiun. Nah, putranya itu ada 3, yaitu yang nomor 1 adalah Kiai Khotib Anom, yang sekarang yaitu Semari di Klamret, Tulungagung. Sedangkan nomor 2 yaitu beliaunya Kiai Ageng Muhammad Besari, yaitu yang Semari di Tegalsari ini, yang sebagai juga Bapak Tegalsari di sini, yang merupakan suatu aulia yang terkenal di seluruh penjuru Indonesia dan Nusantara. Dan sedangkan yang ketiga yaitu adalah Kiai Muhammad Nur Sotik, yaitu yang makamnya di sebelah barat dari tempatnya Kiai Ageng Besari. Pada usia 25 tahun, Muhammad Besari muda meminta izin kepada ayahnya untuk memperdalam ilmu agama di Kabupaten Ponorogo bersama kedua saudaranya, yaitu Kiai Haji Khotib Anom Besari dan Kiai Haji Nur Sotik. Ia berguru kepada beberapa ulama besar pada masa itu, seperti Kiai Haji Donopuro, Kiai Wongsopuro, dan Kiai Noyopuro. Secara nasab keilmuan, ketiga gurunya ini masih tersambung dengan Sunan Kalijaga, karena mereka merupakan keturunan dari Sunan Pandanaran yang merupakan murid langsung Sunan Kalijaga. Beliau bertiga pada saat itu sekitar umur 25 tahun itu ingin berpamitan pada ayahandanya, ingin nyantri atau cari ilmu untuk memperdalam ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu yang lainnya, yaitu ke Ponorogo, daerah ke selatan sampai ke tempatnya yaitu itu tempatnya Kiai Donopuro. Beliau setelah datang di tempatnya Kiai Donopuro, dia menyampai yaitu di situ mencari memperdalam ilmu agama Islam dan ilmu yang lainnya. Sosok Kiai Ageng Muhammad Besari. Menurut zuriyah sekaligus ketua Yayasan Kiai Ageng Muhammad Besari, yaitu Kunto Pramono, sosok Kiai Ageng Muhammad Besari adalah representasi ulama besar pada masanya. Beliau dikenal dengan sikap santun, murah hati, serta mengajarkan ilmu tanpa pamrih. Kunto Pramono menggambarkan tingginya ilmu Kiai Ageng Muhammad Besari dengan sebuah kisah simbolis. Suatu ketika, 3 bersaudara, yaitu Khotib Anom Besari, Muhammad Besari, dan Nur Sotik, melakukan tapa berata dan mendapatkan seekor ikan. Ikan tersebut kemudian dibagi menjadi 3 bagian.
Khatib Anom Besari mendapat bagian tengah, Nur Sodik mendapat bagian ekor, sementara Muhammad Besari mendapatkan bagian kepala. Simbol ini menunjukkan bahwa Kiai Ageng Muhammad Besari memiliki kepandaian dan kedalaman ilmu, serta jiwa kepemimpinan di atas kedua saudaranya. Iya dong, ya. Ini ceritanya begini Mas ya. Ceritanya dulu beliau bertiga, baik itu Khatib Anom, baik itu Kiai Ageng Besari maupun yaitu Nur Sodik, itu kan istilahnya topo broto ya, itu di suatu tempat, nah itu mendapatkan suatu, hanya mendapatkan ikan. Nah sekarang itu itikaf istilahnya ya, itikaf. Nah ikan itu hanya ikan satu itu dibagi dua, dibagi tiga. Yang bagian leher atas, yang kepala, bagian tengah itu badan, dan juga bagian bawah sampai ekornya. Nah itu setelah disuruh membelah dari mulai yang kuat yang yakin dari tiga itu yaitu Nur Sodik milih yang paling bawah, sedangkan Kiai Anom itu memilih yang bagian tengah, sedangkan Kiai Muhammad Besari itu ke bagian leher ke atas lah. Oleh karena itu secara alam ya, secara alam bahwa setelah keturunan Kiai Ageng Besari itu banyak menjadi para pejabat, pemimpin bangsa, dan juga tokoh-tokoh ulama yang ada di negara Indonesia. Walaupun juga dari satu dua di antaranya dari Khatib Anom pun juga banyak yang baik dari Khatib Anom maupun dari Nur Sodik juga ada yang ulama juga. Jadi itulah ya. Jadi ilmunya memang Kiai Ageng Besari itu ilmu yang paling tinggi di antara tiga ustadzah itu. Kepala Desa Tegasari, Khairul Huda, menyebut Kiai Haji Ageng Muhammad Besari sebagai seorang wali yang telah diakui oleh dunia. Selain memiliki ilmu yang tinggi, beliau juga dikenal sebagai sosok yang dermawan. Sosok Mbah Ageng itu memang sosok yang luar biasa, karena Mbah Ageng sendiri terkait dengan pewaliannya itu kan sudah diakui seluruh internasional. Mengapa kok dikatakan seluruh internasional? Karena pengunjung yang ada di Tegalsari yang ingin mengalap keberkahan beliau pendiri Tegalsari itu beberapa negara yang Tegalsari, kemarin dari Maroko, dari Yaman, dari Malaysia, itu semuanya datang ke Tegalsari. Kalau mengenai sosok beliau, itu sudah dipercayai oleh masyarakat Tegalsari sendiri. Beliau adalah yang hebat jika gagal tari. Sebetulnya bukan Mbah Ageng saja, ada Barat yang utama Khatib Anom, Mbah Besari, dan Mbah Nur Sodik. Ketiga-tiganya itu termasuk wali Allah. Maka dari itu untuk Tegalsari sendiri sekarang dipercayai internasional sebagai wisata religi. Kalau mengenai sikap itu kan cuma tinggal cerita, karena kita sendiri kan tidak menangis. Kalau dilihat dari orang-orang yang berziarah Tegalsari, munajatan di Tegalsari, itu banyak yang terkabul hajatnya. Saya kira beliaunya yo selain alim juga ya dermawan juga. Kaping 5 munggah
Setelah bertahun-tahun menuntut ilmu, Muhammad Besari Muda ingin menenangkan pikirannya dan melakukan perjalanan ke beberapa daerah sekitar. Dalam perjalanannya ini, ia menemukan pohon kelapa yang berbuah lebat. Dengan melambaikan tangan, hampir semua buah kelapa itu jatuh dari pohonnya. Tanpa ia sadari, tindakan tersebut ternyata disaksikan oleh pemilik pohon, yaitu Kiai Haji Nur Salim. Kiai Nur Salim kemudian menegurnya, mengatakan bahwa cara mengambil buah kelapa tersebut kurang tepat. Ia mencontohkan cara yang lebih baik. Cukup menyentuh pohon kelapa sehingga hanya buah yang dibutuhkan yang jatuh. Peristiwa ini bukan sekadar bukti karomah Kiai Ageng Muhammad Besari, tetapi juga menjadi momen diskusi keagamaan antara beliau dan Kiai Haji Nur Salim. Setelah pertemuan itu, Kiai Ageng Muhammad Besari menikah dengan putri Kiai Haji Nur Salim. Namun, rasa hausnya akan ilmu tidak surut. Ia tetap melanjutkan pembelajaran kepada 3 gurunya. Beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1680, Kiai Haji Donopuro mengutus muridnya, Kiai Ageng Muhammad Besari, dan 2 saudaranya untuk berdakwah di timur Sungai Keang, Tegalsari, Ponorogo. Dari sinilah muncul Pondok Gebang Tinatar, dengan sistem pembelajaran yang menjadi cikal bakal sistem pondok pesantren di Jawa Timur, seperti Pondok Pesantren Termas di Pacitan, Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri, Pondok Pesantren Jampes, hingga Pondok Nggontor, dan lainnya. Setelah itu, dia meneruskan belajarnya di tempatnya Kiai Donopuro, terus ditanya oleh Kiai Donopuro, Gus, sekarang kamu sudah waktunya untuk menyebarkan ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu yang lain. Saya kasih ke jalan yang ada di sebelah timur, yaitu Sungai Keang ini. Ya, disitulah akhirnya beliau berangkat, yaitu dengan santri-santrinya, santri-santrinya dan saudara-saudara lagi untuk Bapak Ta'ala. Sebenarnya tidak hanya 1, 2 hari, 3 hari, bahkan itu mungkin 1 tahun, 2 tahun berikutnya. Akhirnya bisa mendirikan yaitu masjid yang pertama kali didirikan, yaitu sekitar tahun 1669. Nah, semakin lama setelah berdiri masjid itu santrinya Kiai Ageng Muhammad Besari itu semakin banyak. Akhirnya kan mengalami suatu yaitu kebingungan bagaimana caranya untuk menampung santri-santrinya yang semakin banyak itu. Beliaunya dibantu oleh santrinya itu untuk membuat tempat-tempat pemulangan. Dimulai saat itulah tahun 1681 yaitu berdirilah yaitu Pondok Gebang Tinatar. Ya, Pondok Gebang Tinatar. Pondok Gebang Tinatar ini merupakan salah satu cikal bakal, yaitu berdirinya pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, umumnya khususnya di sekitar Kabupaten Bogor. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Kepala Desa Tegalsari, Khairul Huda, yang menambahkan bahwa ilmu dan ajaran Kiai Ageng Muhammad Besari masih dipelajari oleh hampir seluruh santri di Jawa Timur hingga saat ini. Tegalsari sendiri, kalau dilihat ya, pada masa kejayaan Tegalsari itu pindahnya seperti munculnya Pondok Termas. Semua rata-rata semua pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, terutama yang Jombang, Kediri, itu kan masih kedua. Perbedaan sosok Kiai Haji Ageng Muhammad Besari dan Kiai Haji Kanjeng Bagus Kasan Besari.
Banyak peziarah yang menganggap Kiai Haji Ageng Muhammad Besari dan Kiai Haji Kanjeng Bagus Kasan Besari adalah orang yang sama. Namun, keduanya adalah dua tokoh yang berbeda zaman. Menurut Kunto Pramono, Kiai Ageng Muhammad Besari adalah pendiri pemukiman pertama di Tegalsari dan Pondok Gebang Tinatar. Karena kedekatannya dengan Keraton Surakarta, beliau mendapatkan tanah perdikan di Tegalsari dengan gelar Kiai Haji Ageng Hasan Besari I. Sementara itu, Kiai Haji Kanjeng Bagus Kasan Besari adalah cucu dari Kiai Ageng Muhammad Besari, sekaligus menantu Keraton Surakarta. Ia kemudian mendapat gelar Kiai Ageng Hasan Besari II. Nah, sebetulnya begini, asli yang pertama kali tadi yang babat Tegalsari yaitu adalah beliaunya Kiai Ageng Muhammad Besari. Namun pada saat itu dia karena itu juga mendapatkan nada dari Keraton Surakarta tadi, itu mendapatkan gelar sebagai kepala perdikan tadi, oleh Kiai itu dapat gelar yaitu Kiai Ageng Hasan Besari pertama. Nah, sedangkan salah satu cucunya yaitu Kiai Kanjeng Bagus Hasan Besari itu adalah selain putra menantu dari Keraton Surakarta juga mendapatkan gelar yaitu Kiai Ageng Hasan Besari kedua. Kontribusinya bagi Indonesia. Secara tidak langsung, Kiai Ageng Muhammad Besari memiliki peran besar dalam proses kemerdekaan Indonesia. Sang proklamator kemerdekaan, yaitu Insinyur Soekarno, menerapkan ilmu yang berasal dari ajaran Kiai Ageng Muhammad Besari. Guru dari Bung Karno, yaitu Haji Omar Said Cokro Aminoto, atau yang lebih dikenal dengan Hos Cokro Aminoto, adalah keturunan dari Kiai Ageng Muhammad Besari dan pernah belajar di Pondok Gebang Tinatar pada abad ke-19. Selain Insinyur Soekarno, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia, juga dikatakan sebagai keturunan Kiai Ageng Muhammad Besari. Pendiri Syarikat Islam, yaitu SI, di pahlawan nasional itu adalah S. Cokro Aminoto, itu adalah putra dari Kiai dari Cokronegoro, Bupati pertama di Ponorogo, dan juga masih telah keturunan dari Tegalsari. S. Cokro Aminoto itu sendiri juga sebagai gurunya Bapak yaitu proklamator Indonesia itu presiden dari yang pertama Bapak Insinyur Soekarno itu. Presiden RI sendiri yaitu beliaunya yaitu Kiai Haji yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini juga masih telah dari Banjarsari dari Sewulan yang juga ke Jombang. Nah, itulah salah satu keturunan dari generasi dari Kiai Ageng Besari yang banyak yang menjadi tokoh pemimpin bangsa. Banyak keturunan dan murid Kiai Ageng Muhammad Besari yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Sebagian besar dari mereka mendirikan pondok pesantren yang masih eksis hingga saat ini. Seperti Pondok Pesantren Termas di Pacitan, Pondok Pesantren Lirboyo dan Ploso di Kediri, Pondok Jampes, hingga Pondok Modern Gontor, dan lainnya. Artinya, Kiai Ageng Muhammad Besari memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa Indonesia melalui ilmu yang diajarkannya kepada murid-muridnya. Ajaran beliau terus diwariskan hingga generasi saat ini, menjadikannya sosok ulama besar yang berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam di Indonesia.